Selamat siang semuanya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil presentasi saya yang berjudul Unsur-unsur dalam Pelayanan Profesional Kebidanan. Nama saya adalah Suci Jessica Berkati Marpaung. NIM saya adalah 61608066237. Saya dari Institut Kesehatan Mitra Bunda Batam. Yang pertama itu ada definisi profesionalisme. Profesional berarti memiliki sifat profesional atau ahli. Secara populer, seorang pekerja apapun sering dikatakan profesional. Seorang profesional dalam bahasa kesehariannya adalah seorang pekerja yang terampil atau cakap dalam kerjanya, biarpun keterampilan tersebut produk dari fungsi minat dan belajar dari kebiasaannya sendiri. Terus profesionalisme ini berarti memiliki sifat profesional yang dimiliki oleh seorang bidan. Bidan profesional termasuk rumpun kesehatan. Untuk menjadi jabatan profesional memiliki 9 syarat bidan sebagai profesional. Yang pertama itu ilmu sosial, budaya, kesehatan masyarakat, konsep kebidanan, etika, kode etik kebidanan yang membentuk dasar dari asuhan yang berkualitas. Yang kedua itu asuhan ibu hamil. Yang ketiga itu asuhan kebidanan kepada ibu yang melahirkan. Yang keempat itu adalah asuhan kebidanan ibu nifas yang menyusui. Yang kelima itu ada asuhan bayi baru lahir. Yang keenam itu ada asuhan pada bayi balita. Lalu ada keluarga berencana. Terus ada gangguan reproduksi, dan yang terakhir itu ada kebidanan komunitas. Selanjutnya ada perilaku profesional sebagai seorang bidan. Yang pertama itu dalam melaksanakan tugas harus berpegang teguh dalam filosofi, etika profesi, dan aspek legal dalam kebidanan. Yang kedua itu bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan keputusan klinis yang dibuat oleh bidan tersebut. Yang ketiga itu senantiasa mengikuti perkembangan pengetahuan dan keterampilan mutakhir secara berkala sesuai perkembangan zaman. Yang keempat itu adalah menggunakan cara pencegahan universal untuk mencegah penularan penyakit dan strategi pengendalian infeksi. Yang kelima itu adalah menggunakan konsultasi dan rujukan yang tepat selama memberikan asuhan kebidanan pada pasien tersebut. Yang keenam itu adalah menghargai budaya setempat sehubungan dengan praktik kesehatan, kehamilan, kelahiran, periode pasca persalinan, bayi baru lahir, dan anak. Yang ketujuh itu ada menggunakan model kemitraan dalam bekerja sama dengan kaum wanita atau ibu agar mereka dapat menentukan pilihan yang telah diinformasikan tentang semua aspek asuhan. Meminta persetujuannya juga secara tertulis maupun tidak tertulis supaya mereka bertanggung jawab atas kesehatannya sendiri. Yang ke-8 itu adalah menggunakan keterampilan komunikasi yang telah diperoleh oleh bidan tersebut. Yang ke-9 itu adalah bekerja sama dengan petugas kesehatan lain yang berada di tempat tersebut untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada ibu dan keluarga. Yang ke-10 atau yang terakhir itu adalah advokasi terhadap ibu dalam tatanan pelayanannya. Selanjutnya itu adapun upaya yang dapat dilakukan oleh bidan untuk mencapai bidan yang profesional. Itu yang pertama itu adalah memperkuat organisasi profesi. Mengupayakan agar organisasi profesi bidan atau Ikatan Bidan Indonesia dapat terus melaksanakan kegiatan organisasi sesuai dengan pedoman organisasi, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, lalu standar profesi yang terdiri dari standar organisasi, standar pendidikan berkelanjutan, standar kompetensi, standar pelayanan, kode etik, dan etika kebidanan. Nah, yang kedua itu adalah meningkatkan kualitas pendidikan bidan melalui berbagai jalur pendidikan baik secara formal maupun non formal. Secara formal, rencana pendidikan bidan yaitu yang pertama itu pendidikan saat ini, D3 kebidanan, D4 kebidanan, D4 bidan pendidik. Lalu ada rencana pendidikan bidan ke depan, S1 kebidanan, S2 kebidanan, dan S3 kebidanan. Nah, secara non formal itu dapat dilakukan dengan cara pelatihan-pelatihan untuk mencapai kompetensi kebidanan, LSS, APN, APK, dan lain-lain. Ya, lalu ada seminar-seminar dan lokakaryanya, dan yang terakhir itu meningkatkan kualitas pelayanan bidan. Yang terakhir itu ada unsur-unsur dalam pelayanan profesional. Yang pertama, pelayanan yang berlandaskan sikap dan kemampuan profesional. Jadi sebagai seorang bidan harus memiliki sikap-sikap yang profesional dalam melayani masyarakat atau pasiennya.
Jadi pelayanan tersebut akan berlandaskan sifat keprofesionalan. Lalu ditujukan untuk kepentingan yang menerima. Jadi bukan kepentingan yang memberikan pelayanan, tapi kepentingan yang menerima. Misalnya bidan yang memberikan pelayanan, berarti pasiennya ini yang merupakan unsurnya, maksudnya yang merupakan utamanya. Kalau pasiennya senang, tentu otomatis bidannya juga akan semakin dipromosikan ke pasien yang lain. Lalu yang ketiga itu ada pelayanan yang diberikan serasi dengan pandangan keyakinan profesi. Jadi pelayanan itu harus diberikan serasi, maksudnya selaras, sesuai lah dengan etik kebidanan. Lalu yang keempat itu adalah memberikan perlindungan bagi anggota profesi. Nah, sebagai sesama anggota profesi pasti harus selalu melindungi profesinya sendiri. Jadi sesama bidan itu harus saling mendukung, bukan untuk menjatuhkan. Terima kasih karena telah mendengarkan penjelasan singkat dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.